Presiden Soekarno adalah sosok presiden pertama yang dalam masa kepemimpinannya beliau mempunyai keinginan yang kuat yang beliau simpan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Keinginan Presiden Soekarno itu adalah mencetuskan ideologi Nasakom. Namun dalam perjalanan ideologinya, ideologi ini dikecam oleh berbagai kalangan karena ideologi ini dianggap kontroversi. Sosialisme pasti jaya, Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu, Nasakom satu hitam, sosialisme pasti jaya. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Nasakom adalah gagasan ideologi nasionalis, komunis, dan agama yang telah dicetuskan oleh Soekarno sejak dulu sebelum Indonesia merdeka. Rumusan ini mewakili 3 pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia sejak era pergerakan nasional hingga pasca kemerdekaan. Perjalanan Nasakom ini sangat panjang. Bahkan Nasakom sendiri menjadi ciri khas era demokrasi terpimpin yang berlangsung pada pemerintahan Soekarno 1959 hingga tahun 1965. Ternyata gagasan ini sudah difikirkan oleh Soekarno jauh sebelum itu, yakni pada tahun 1926. Dalam artikelnya di Surat Kabar Soloh Indonesia Muda, Soekarno menulis, dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa faham nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain. Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan di Asia, rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini. Awal mulanya saat Soekarno masih muda, menilai ada 3 aliran politik yang menjadi pilar pergerakan nasional dalam kehidupan bangsa pada zaman kolonial Hindia Belanda kala itu. Pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili indisi partai, yang kedua golongan Islam yang terwujud dari Serikat Islam, dan yang ketiga Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan ideologinya komunis Marxisme. Bendera kebangsaan kita selalu dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak berhenti di situ, 11 tahun setelah Indonesia merdeka, Bung Karno mengumandangkan kembali gagasan Nasakomnya yang pernah dilontarkan pada tahun 1926 itu. Beliau mengkritik sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dikutip dari buku Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta, terbitan tahun 2010 karya Zulfikri Sulaiman, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme karena menurut Presiden Soekarno, parlemen dikuasai oleh kaum borjuis dan oleh karenanya tidak akan bisa memakmurkan rakyat. Tidak hanya itu, Bung Karno juga menganggap sistem demokrasi parlementer juga bisa membahayakan pemerintahan. Hal ini beliau catat dalam tulisannya. Di dalam demokrasi parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya. Saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup, dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara. Maka pada bulan Februari 1956, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebutnya demokrasi terpimpin dengan berpondasi kepada 3 pilar utama, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang disingkat menjadi Nasakom. Dan sekarang ini pun
Merdeka! Namun Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri tidak setuju dengan konsep gagasan tersebut. Akhirnya Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan memilih untuk menjadi orang biasa. Sepeninggal Bung Hatta, Soekarno semakin leluasa mengkampanyekan konsep Nasakomnya. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Bung Karno menyatukan 3 kekuatan politik dengan tujuan untuk semakin memperkuat posisinya dalam pemerintahan. Nasakom memang menjadi 3 faksi utama dalam perpolitikan Indonesia kala itu. Ada partai-partai politik berhaluan nasionalis, terutama PNI, Besutan Soekarno, termasuk kalangan militer. Ada juga kelompok Islam macam Masyumi dan NU atau Nahdlatul Ulama, serta golongan kiri yang dimotori oleh PKI. Tidak berhenti di situ, dikutip dari buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia terbitan 2004 yang ditulis oleh Jan S. Aritonang, Soekarno bahkan menyatakan bahwa Nasakom merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam politik. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno berucap lantang, "Siapa yang setuju kepada Pancasila harus setuju kepada Nasakom. Siapa yang tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila." Sekarang saya tambah, siapa yang setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945 harus setuju kepada Nasakom. Siapa pula yang tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju pula kepada Undang-Undang Dasar 1945. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Kampanye ideologi Nasakom bahkan dibawa Bung Karno hingga ke forum internasional. Dalam sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat, Soekarno menawarkan sebuah konsep tata dunia yang baru. Soekarno ketika itu merangkum konsepsi politiknya sebagai Nasakom. Pemahaman komunisme di sini adalah sebagai sosialisme karena dasar pemikiran Soekarno adalah prinsip keadilan sosial yang juga menjadi dasar pemikiran politik Karl Marx. Social justice. Jadi Soekarno yakin bahwa perbedaan dan perpecahan dunia dalam persaingan ideologis saat itu bisa dijawab dengan menghormati nasionalisme, agama, dan prinsip-prinsip sosialisme. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya 3 arti kom. Setelah tragedi kelam Gerakan 30 September dalam sidang Pancatunggal seluruh Indonesia yang digelar di Istana Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1965, Soekarno lagi-lagi menegaskan tentang pentingnya Nasakom. Bahkan ketika pengaruhnya mulai runtuh dan pamor PKI hancur akibat Gerakan 30 September 1965. Tapi di balik fanatiknya Bung Karno terhadap Nasakom, banyak pihak pula yang tidak setuju atau bahkan menghalangi ideologi tersebut. Sekuat apapun Bung Karno mempertahankan Nasakomnya, rumusan ini akhirnya kandas juga seiring peralihan kekuasaan dari Orde Lama menuju kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang sangat anti-komunis. Laguku ini ingin ku persembahkan pada Paduka yang agung serta mulia. Itulah sejarah perjalanan Nasakom. Lalu bagaimana kita memaknai sejarah perjalanan Nasakom ini? Berikan pendapatmu. Salam Jas Merah. Semoga Paduka